Halo, selamat sore. Nah, ini cara mudah menganalisa buyer goal ya. Nah, ini kita coba pelan-pelan ya dari monthly-nya. Nah, ini saya selalu mulai dari sini ya. Jadi, ketika kita menganalisa dari sini, kita tidak akan pernah kehilangan arah besarnya mau dibawa ke mana. Nah, ini contohnya. Di sini ada ekstrim, dibalas dengan extreme buy, naik dibalas lagi dengan extreme sell, selanjutnya turun re-entry dan mencoba kembali lagi ke top BB atas ini. Nah, ini harga yang pernah dicapai ya, harga tertingginya ini. Nah, selanjutnya kita mau mencari setupnya itu di sini, bukan entry di sini. Kalau entry di sini sangatlah jauh ya, harga dari bawah sini, harga 16 sekian sampai ke sini. Nah, ini bukan tempat entry ya. Jadi marginnya kalau entry di sini perlu margin besar seperti itu. Nah, sekarang kita akan menganalisanya dari candle yang saat ini berjalan atau sebelumnya. Nah, contoh candle yang saat ini sedang berjalan ini sedang mengambil re-entry-nya dari Chisak Buy ini. Nah, targetnya adalah MA5 dan 10 sampai mid BB sini. Nah, di sini kita bisa memberikan mapping sebagai area target. Ini saya memakai trading view. Ini lebih mudah ya untuk jarak jauhnya itu. Setup di sini itu sangat leluasa sekali gitu. Beda dengan di meta. Nanti tinggal menyesuaikan di metanya, cari yang candlenya sama. Nah, kan untuk di sini harus nyari candle yang sama. Karena kalau beda broker pastinya beda seperti itu. Nah, ini kita sudah mendapati area target. Nah, targetnya kan di sini. Nah, bila mana ini monthly sedang mengambil re-entry, pastinya di bawah monthly, weekly ke bawah sampai M5, pastinya mereka akan turun. Jadi setiap kenaikan yang berada di time frame bawahnya ini adalah re-entry sell, seperti itu. Nah, ini yang kita mapping MA5 10 sampai mid BB ini target yang dituju ini. Nah, bila mana ini monthly, maka target yang dituju untuk penurunan adalah weekly, bukan di sini ya. Jadi ini di mapping, targetnya adalah weekly. Ini sedang mengambil re-entry. Bila mana weekly-nya sudah sampai, maka itu berarti sudah sampai. Nah, di sini kita sudah dapat peta besarnya ya. Nah, sekarang kita bila mana penurunan, tren penurunan seperti ini ya, candle lagi turun. Nah, ini kita lihat tren di sini dulu. Mid BB dan MA50 nya masih dalam tren kenaikan. Nah, bila mana ini turun, targetnya adalah yang terdekat adalah sini, resisten terdekat ini. Makanya bila mana ada ekstrim seperti ini, kita perlu membuat garis. Nah, ini kita bisa beri garis ya. Nah, ini area ekstrim, ini area ekstrim ini. Nah, kita dapati ekstrim-ekstrim ini sebagai signal. Bila mana ada double ekstrim, kita mau hold panjang, kita tunggu sampai ada ekstrim yang ketiga gitu ya. Jadi ini perjalanan naik ini belum selesai, ke bawah hanya re-entry saja. Nah, target yang dituju adalah shadow tertinggi di sini. Shadow tertinggi sini sampai shadow ini. Ini menjadi target untuk kenaikannya re-entry nanti. Nah, jadi ini bisa kita mapping di shadow tertinggi ini. Nah, itu sebagai target kenaikan. Ini kita kasih biru. Nah, itu target yang belum pernah di break, hanya sweep aja ya di sini. Makanya bila mana ada ekstrim, maka untuk hold panjang kita tunggu ekstrim ketiga kalinya. Nah, dari sini kita sudah dapat gambaran penurunan ini MA510 mid BB ini akan tercapai di weekly. Bila mana weekly tercapai, maka dia akan kembali naik. Targetnya adalah
MA510 dan top BB sini untuk mencapai CSMP di sini ya, mau breakout top BB ini target kenaikan. Jadi kalau dia dari bawah, ini berangkat dari bawah ya, dari low BB, seharusnya dia akan breakout di atas top BB. Nah ini untuk time frame besarnya. Jadi bila mana ini di weekly-nya sudah sampai, berarti penurunan sudah selesai. Nah kita akan pindah ke weekly-nya ya. Nah ini weekly, kita akan lihat di weekly sini. Nah bila melihat weekly ini sudah diambil ya, nih udah kena ya. Nah sekarang kita tinggal melihatnya. Bila mana turun, pastinya dia akan mengambil MA510 sampai mid BB ini. Nah makanya kemarin saya ada video minta ditandain resisten terdekat sebagai tujuan penurunan. Nah hari ini hari terakhir ya untuk weekly ya, bila mana ini terjadi candlestick arah, maka dia akan reentry ke sini baru melanjutkan ke bawah seperti itu. Nah sekarang kita akan mapping ini ya, resisten terdekat ini yang jadi target penurunan terdekat. Di sini kita bisa berikan garis. Nah, situ. Nah, bila harga itu sudah tercapai, berarti bisa dikatakan perjalanan penurunan selesai. Nah, di situ ya. Nah, ini enaknya kalau pakai di sini BPM-nya bisa kita off dulu untuk membuat garis agar kelihatan lurusnya ya. Nah, di sini. Nah, ini bisa jadi hari ini selesai ya. Ini bisa naik target ke atas. Jadi hari ini potensi harus break di atas 2009 atau 2010. Mananya dia akan close di atas mid BB seperti itu. Nah, kita aktifkan kembali. Nah, ini jadi bisa dikatakan dia akan reject mid BB, dia akan kembali naik dan ini akan memberikan signal arah karena breakout di MA510. Makanya kalau dia mampu naik di atas malo, maka dia akan bisa kembali ke atas lagi. Jadi ini potensinya akan kembali naik ke sini ya. Jadi enggak breakout resisten ataupun support ini ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan nanti reject mid BB seperti itu. Nah akan melanjutkan perjalanan naik kembali untuk breakout top BB. Itu adalah target ya. Jadi penurunan menurut saya itu sudah selesai seperti itu. Nah selanjutnya ini kita udah buat garis di sini ya, di resisten terdekatnya ya penurunan. Nah sekarang kita tinggal melihat weekly-nya sudah, kita pindah ke daily. Apa yang berlaku di daily. Nah di daily ini bisa dikatakan sudah sampai ya. Nah, kenapa dikatakan sudah sampai? Karena di weekly terjadi ekstrim ya. Ini terjadi ekstrim. Di weekly-nya terjadi reject mid BB, nantinya kira-kira seperti itu. Nah, ini kan udah ekstrim. Nah, jadi time frame keduanya weekly itu nanti akan terjadi reject mid BB. Nah, selanjutnya di sini sedang melakukan reentry pada Cisak sell ya, apa CSM sell ya. Nah, jadi ini targetnya adalah di sini. Nah, di sini saya kemarin membuat video ini bisa jadi akan gagal untuk reentry-nya ini karena dia bisa jadi langsung naik ke sini ya. Kita akan coba mapping area MA510 sampai mid BB-nya ini. Kita berikan mapping di sini ya. Ini adalah area target kenaikan warna hijau ya ini. Nah itu adalah area target kenaikan. Kemarin saya memprediksikan potensinya reentry CSM sell ini bisa saja gagal karena bukan yang pertama ya, karena di sini sebelumnya sudah ada CSM sell. Jadi ini nanti potensinya bisa naik ke sini reentry dan bisa lanjut ke sini. Makanya kita berikan mapping di sini ya. Garis pada double top ini boleh karena ini sudah ekstrim. Jadi ekstrim ini sudah dimatikan oleh ekstrim daily ini. Nah, ini sampai di sini kita udah
selesai 3 time frame. Jadi ini ekstrim, kita boleh entry buy di sini ya. Jadi udah 2 hari yang lalu. Nah, jadi time frame keduanya akan reject mid BB. Nah, ini dari monthly, weekly, daily cukup sampai di sini kita sudah mendapatkan titik B-nya. Selesai ya. Sekarang kita akan melanjut ke daily H4 H1. Nah, jadi ini mengulang yang kemarin ya. Nah, bila mana ini menjadi target, ini kalau kita mulai dari daily ya, ini target kenaikan, maka H4-nya kan harus MHV. Kita akan lihat H4-nya, apakah H4 itu MHV. Nah, di H4-nya ini terjadi MHV ya di bawah ya. Nah, di sini ada ekstrim, ada MHV, dia naik menjadi CSA. Bila mana ada candlestick arah, maka akan ada re-entry. Nah, ini MA10 sama MA5 nya sudah mulai naik di atas mid BB. Mananya dia akan re-entry sedikit ke bawah, atau bisa dikatakan harga open pagi akan lanjut menuju ke sini. Bila mana nanti ini di breakout, maka dia tetap akan lanjut naik ke atas. Nah, ini kita sudah mendapati MHV. Jadi di daily-nya re-entry, di sini MHV H4-nya. Nah, sekarang kita tinggal ke H1. Nah, apa yang berlaku di H1? Di H1 ini di bawah kemarin sudah ekstrim. Nah, di sini ya. Nah, ini ekstrim, boleh H1 time ketiga itu ekstrim, harus ekstrim. Makanya tadi yang monthly, weekly, daily-nya ekstrim kan, makanya H4-nya dia bisa reject mid BB. Nah, ini di sini ekstrim, di sini breakout MA50 mid BB. Nah, ini kenaikan ini di sini ada base. Nah, ini jadi kalau misalkan ini turun, kita tinggal entry base aja, dia akan naik ke sana seperti itu. Ini kalau ngikutin alurnya BBMA. Jadi kalau mau limit ya di sini areanya mid BB dan MA50 sampai low BB di sini. Jadi kalau saya biasanya kalau mau pasang limit, saya cari tali-tali itu dengan cara saya kasih blok. Jadi nanti tinggal kita entry-nya itu membagi layer saja. Nah, seperti ini biasa saya entry. Nah, jadi selebar ini kita tinggal cari nih di low BB nya satu layer, M50 nya satu layer, M50 nya satu layer untuk limit. Nah, terus saat ini yang sedang jalan ini saya akan entry satu atau dua layer ya, entry di sini. Nah, ini bisa dikatakan promosi atau ambil floating. Bila mana nanti di floating sampai sini pun saya siap, karena di sini emang area untuk pengambilan promosi. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk entry limitnya. Nah, kalau kita bicara SL ya, SL nya saya nggak pakai SL. Nanti ketika dia membuat CSM sell, saya akan tunggu dia re-entry naik untuk melakukan cut loss seperti itu. Jadi ini perjalanan history trading saya seperti itu. Jadi bila mana teman-teman berguna dan ingin belajar ya seperti itu perjalanan saya. Bila mana ada yang berniat belajar, silahkan dilanjut dan nonton video ini. Bila mana tidak ya abaikan saja. Terima kasih.